Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas risalah yang baru, juga karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu judulnya Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, ya, yaitu 6 peristiwa yang penting dalam sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu 6 peristiwa dari peristiwa-peristiwa sirah yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menjelaskan tentang urgensinya tauhid, tentang urgensinya dakwah tauhid dan kesalahan-kesalahan yang terkait tentang akidah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala memiliki perhatian terhadap sirah nabawiyah. Oleh karenanya beliau menulis buku yang judulnya Mukhtasar Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mukhtasar Siratir Rasul yaitu ringkasan dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang zahirnya beliau meringkas dari kitab Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Yang dalam mukhtasar tersebut beliau juga punya perhatian terhadap permasalahan-permasalahan akidah, ya. Terutama di muqaddimah beliau menjelaskan tentang berbagai macam model kesyirikan yang dilakukan di zaman jahiliyah. Demikian beliau juga punya kitab yang lain yaitu Mukhtasar Zadil Ma'ad. Kita tahu Zadul Ma'ad adalah buku yang juga berisi banyak tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan judul Mukhtasar Zadil Ma'ad. Dua buku ini sudah cukup menunjukkan bagaimana perhatian beliau terhadap sirah nabawiyah. Karena kita tahu bahwasanya sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama disebut al-mu'jizat al-hissiyah dan yang kedua namanya al-mu'jizat al-ma'nawiyah. Al-mu'jizat al-hissiyah maksudnya adalah hal-hal yang ditangkap oleh indera, ya. Seperti keluarnya air dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti makanan yang tiba-tiba jadi banyak, ya. Seperti Rasulullah SAW berdoa kemudian penyakit sebagian sahabat sembuh dengan tiba-tiba, dan banyak mukjizat-mukjizat Nabi hissiyah seperti terbelahnya rembulan disaksikan oleh kaum Quraisy, itu disebut dengan mukjizat hissiyah yang dilihat oleh indera. Dan rata-rata mukjizat para nabi semuanya adalah mukjizat hissiyah, semuanya mukjizat hissiyah. Mulai dari mukjizat atau kejadian luar biasa dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Isa alaihissalam, semuanya terkait dengan hissiyah. Seperti Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya terkait dengan tongkatnya, memukul tongkatnya maka laut terbelah, kemudian laut pun, ya, air mengalir ke atas, ya, menyelisih aturan alam yang harusnya air mengalir dari tempat tinggi ke bawah malah mengalir ke atas. Ini semua terlihat. Demikian juga tongkatnya berubah jadi ular, kemudian berubah jadi tongkat lagi. Kemudian tongkatnya kalau dipukul ke batu keluar keran air 12. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam, semua mukjizatnya hissiyah, yaitu Nabi Isa menyentuh orang yang buta bisa melihat kembali, kemudian menyentuh orang yang terkena penyakit baros bisa sembuh, ya, bahkan orang yang meninggal bisa hidup kembali. Dan demikian seluruh mukjizat para nabi adalah hissiyah, terlihat. Mukjizat Nabi mukjizat Nabi Saleh alaihi salam yang terkait dengan onta, karena di zaman itu orang lagi viral tentang hewan onta karena mereka tinggal di padang pasir sehingga perhatian mereka terhadap hewan ini, hewan yang menjadi kebanggaan mereka. Tiba-tiba Allah datangkan onta yang menakjubkan, yang tiba-tiba besar, keluar dari batu, langsung bunting tanpa jantan, kemudian
luar biasa, kalau minum sangat banyak, kemudian mengeluarkan susu yang sangat banyak, dan itu semua mukjizat hissiyah, dan seluruh mukjizat para nabi adalah hissiyah. Nabi SAW punya mukjizat istimewa, yaitu mukjizat ma'nawiyah, mukjizat ma'nawiyah. Dan mukjizat nabi yang ma'nawiyah, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, ada 3 ya. Jadi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ada 2. Yang pertama al-hissiyah, itu yang ditangkap indera, kok dilihat ya, dirasakan, terlihat. Yang kedua disebut dengan al-mu'jizat al-ma'nawiyah, yaitu kalau ini mungkin ini abstrak, maknawi. Nah, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'nawiyah ini ada 3 kata Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Yang kedua adalah akhlaquhu, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ya, dan inilah keistimewaan mukjizat Nabi SAW. Al-Quran karena bisa dirasakan, mukjizatnya bisa dirasakan oleh seluruh manusia hingga akhir zaman. Mukjizatnya oleh seluruh manusia hingga akhir zaman. Ini sudah saya bahas panjang lebar, saya tidak akan ulangi lagi tentang masalah mukjizat Al-Qur'an ya dalam pengajian khusus, tapi saya ingin memberi gambaran sedikit. Mukjizat para nabi sebelumnya hanya bisa dilihat oleh kaumnya, hanya bisa dilihat oleh apa? Kaumnya. Tongkat jadi ular, siapa yang bisa lihat? Yang bisa lihat cuma yang hadir ketika itu. Ya, kemudian Nabi Isa menyembuhkan, yang bisa lihat cuma yang hadir ketika itu. Nabi Yusuf yang tampan luar biasa, yang bisa lihat ya yang hadir ketika itu. Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi tanpa ada kesalahan sama sekali, siapa yang bisa tahu? Ya orang-orang ketika itu. Ya. Kemudian onta Nabi Saleh, siapa yang bisa lihat? Ya orang-orang ketika itu. Ya. Seluruh mukjizat hissiyah, seluruh mukjizat nabi-nabi terdahulu hanya bisa disaksikan oleh umat di zaman itu. Karena Nabi SAW adalah nabi yang terakhir, maka mukjizatnya harus bisa disaksikan atau direnungi oleh manusia sampai akhir zaman. Maka Allah pilihkan bagi Nabi selain mukjizat hissiyah yang hanya dilihat oleh orang-orang di zaman Nabi, Allah juga memberikan kepada Nabi mukjizat apa? Ma'nawiyah, yang bisa disaksikan oleh orang sampai akhir zaman. Faham? Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa waqad u'tiya waqad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihil bashar." Tidak seorang nabi pun kecuali telah diberikan mukjizat yang seharusnya bisa membuat orang-orang beriman, yaitu keajaiban dari Allah yang membuat orang bisa beriman. Semua nabi diberikan. Wa innama kana alladhi utituhu wahyan yuha ilayya. Adapun mukjizat yang Allah berikan kepadaku wahyu. Artinya mukjizat yang paling spesial. Nabi juga punya mukjizat yang hissiyah, tapi yang paling spesial adalah wahyu Al-Quran yang Allah wahyukan kepadaku. Wa inni la arju an akuna aktsaral anbiya'i tabi'an yaumal qiyamah. Dan aku berharap aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Kenapa? Di antara keistimewaan mukjizat ma'nawiyah bisa disaksikan sampai hari kiamat. Sampai sekarang orang melihat bagaimana mukjizat Al-Quran. Luar biasa. Mukjizat sangat banyak sekali. Di antara mukjizat yang saya lihat baru-baru di YouTube yang menakjubkan, contohnya seperti ada orang akalnya terganggu tapi hafal Quran. Yang lebih menakjubkan, ada orang bisu bisa baca Al-Quran. Ini baru beredar. Orang bisu ngomong enggak bisa, tapi kita melantunkan ayat bisa ya. Dan banyak sekali mukjizat apa? Al-Quran. Dan itu bisa mukjizat yang disaksikan oleh semua orang sampai hari kiamat. Demikian juga di antara mukjizat maknawi adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi ini memang
tidak kita bisa lihat lagi, tetapi tertulis dalam kisah bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa, yang kita tahu bahwasanya tidak mungkin bisa berakhlak seperti ini kecuali utusan Tuhan. Saya punya kajian khusus tentang judulnya Mukjizat Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia mukjizat tersendiri ya. Di antara contoh sederhana dalam hadis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau beliau tidak suka, beliau tidak makan. Siapa orang yang tidak pernah cela makanan? Adakah manusia tidak pernah mencela makanan? Tidak ada. Nabi seumur hidup sejak jadi Nabi tidak pernah mencela makanan. Kita makanan sering kita komentari. Kata Imam Nawawi maksudnya tidak pernah mengatakan terlalu asin, kurang asin. Kita mana ada yang tidak pernah mencela makanan. Makanan gratis aja kita cela. Itu pun habis. Apalagi yang kita bayar ya. Sampai-sampai yang menakjubkan ketika Nabi dipaksa untuk komentar makanan ketika Khalid bin Walid makan dhab, maka Khalid bin Walid berkata, "Ya Rasulullah, engkau tidak makan dhab, aharamun hu? Apakah haram? Kenapa kau tidak makan dhab?" Yaitu Rasulullah SAW disuruh berkomentar, kenapa tidak makan apa? Dhab. Maka beliau menjawab dengan jawaban yang menakjubkan. Beliau mengatakan, "Lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu." Ini tidak ada di kampungku, maka aku mendapati tidak bisa makan dhab tersebut. Dia tidak bilang, "Ini apa ini? Ini kadal gurun." Dia bilang, "Ini tidak ada di kampungku sehingga aku mendapati diriku tidak bisa makannya." Disuruh komentar tetap saja tidak mencela makanan. Ya, dan itu kita lihat ini saja, ini tidak mungkin ada manusia bisa seperti ini kecuali siapa? Utusan Tuhan. Maka akhlaknya bagi siapa yang menelaah akhlak Nabi, dia tahu bahwasanya Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mukjizat Nabi yang ma'nawiyah adalah sirah Nabi. Ini saya dapati dua ulama yang menyatakan demikian. Sebelum Ibnu Katsir di abad ke-8, sebelumnya Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Fa inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman ta'ammalaha taqtadi tasdiqahu daruratan wa tashhadu lahu bi annahu mursalun min indillah." Ya. Siapa yang mengamati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penghayatan, maka dia tahu bahwasanya sirah ini menunjukkan Muhammad pasti benar. Dan dia pasti utusan Tuhan. Falau lam yakun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun ghairuha lakafa. Kata Ibnu Hazm, seandainya tidak ada mukjizat bagi Nabi selain sirahnya sudah cukup. Kalau tidak ada mukjizat bagi Nabi kecuali sirahnya sudah cukup untuk menunjukkan dia seorang nabi. Apa maksudnya sisi sirah Nabi? Sisi mukjizatnya di mana? Sisi mukjizatnya yaitu Allah mendesain cerita Nabi dengan luar biasa. Cerita tersebut yang dari kehidupan Nabi selama 23 tahun memunculkan prototipe kehidupan yang semua hukum-hukum yang akan kita dihadapi kaum muslimin sampai hari kiamat, semua sudah terangkum dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah desain, Allah atur bagaimana sirah Nabi seperti itu. Makanya kita mau ikut teladan Nabi apapun ada contohnya di mana Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Nabi ada teladan yang baik. Maka siapa yang ingin melihat Nabi, ingin mencari teladan ayah terbaik, maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin mencari suami terbaik, teladannya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin tahu kawan terbaik, sahabat terbaik, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin tahu tetangga yang terbaik, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin tahu manusia paling pemberani, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin tahu lelaki yang paling dermawan, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin tahu kepala negara terbaik, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu bagaimana seorang bermuamalah dengan musuh yang terbaik, cara muamalahnya, dialah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang paling sabar dalam kehidupan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, semuanya contoh kita dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita menelaah kepada nabi-nabi yang lain, maka tidak lengkap
kisah kehidupannya atau tidak semua sisi kehidupan dia jalani. Seandainya misalnya seorang ingin melihat contoh orang Nasara misalnya, ingin melihat contoh Nabi Isa menjadi pemimpin negara terbaik. Isa tidak pernah, alaihissalam tidak pernah menjadi apa? Pemimpin. Bagaimana menjadi suami terbaik? Tidak ada cerita Nabi Isa dalam kisahnya sebagai suami atau sebagai ayah. Tidak ada. Ya. Ya. Nabi SAW suami yang terbaik. Praktisi poligami terbaik. Siapa? Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita lihat, maksud saya, ketika Allah membuat sirah Nabi, memang sudah disengajai oleh Allah mendesain sirah tersebut, sehingga menjadi prototipe bagi kaum muslimin yang ingin menghadapi kehidupan selanjutnya sampai hari kiamat dengan melihat sirah Nabi SAW. Ini di antara sisi mukjizat sirah Nabi SAW yang penuh dengan pelajaran, yang penuh dengan fikih, ilmu dan yang lainnya. Semuanya dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lengkap sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sirah-sirah yang lain maka tidak lengkap. Sampai Allah mendesain setiap sisi kehidupan Nabi dari waktu demi waktu pasti ada pelajaran. Tidak ada kisah Nabi yang kosong dari pelajaran. Kalau kita ambil sejarah misalnya seorang ilmuwan, taruhlah ambil misalnya Isaac Newton atau Albert Einstein. Kita paling hanya mengambil sisi sedikit dari kehidupannya yang benar luar biasa. Mungkin sisa yang lainnya mungkin main-main, mungkin nakalnya, mungkin apanya. Enggak bisa jadi pelajaran. Ya. Ada sisi luar biasa, ya sisi sisi kehidupan yang luar biasa dari ilmuwan tersebut. Tapi tidak semua sisi kehidupannya. Adapun Nabi SAW semua sisi kehidupannya ada pelajaran. Kenapa? Karena Nabi adalah dalil. Semua yang dia lakukan adalah hujjah. Maka tidak mungkin kecuali setiap detik-detik yang dia lewati kecuali ada pelajaran. Maka benarlah Allah berfirman, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya para kaum Lut mereka benar-benar dalam mabuk syahwat. Allah bersumpah dengan umur Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang Allah sumpah dengan umurnya kecuali umur Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, wa hayatika, demi kehidupan engkau wahai Rasulullah. Kenapa Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi? Karena seluruh kehidupan Nabi bermakna. Inilah kita tahu bahwasanya sirah Nabi SAW adalah pelajaran yang mulia dari segala sisi ya. Contoh ya, saya kasih contoh ya. Ini mukaddimah, ini intermezzo tentang apa? Sirah Nabi SAW. Tidak apa-apa ya. Kita belum masuk dalam materi. Contoh ya. Rasulullah SAW dalam sirahnya menjelaskan tentang bagaimana muamalah muslim dengan non muslim ya. Dengan berbagai macam kondisi. Muamalah muslim dengan non muslim. Maka Allah membuat kisah tentang muamalah muslim dan non muslim dengan berbagai macam kondisi yang itu merupakan undang-undang yang berlaku bagi kaum muslimin dalam menyikapi non muslim di kemudian hari. Maka kalau kita perhatikan ya, misalnya muamalah muslim dengan non muslim. Saya secara ringkas saja. Rasulullah SAW ada fase Mekah. Fase Mekah. Ketika di fase Mekah, kaum muslim dalam kondisi apa? Kuat atau tertindas? Tertindas. Kondisi tertindas. Ketika kondisi tertindas, apa yang bisa dilakukan? Maka ada beberapa contoh yang mungkin dilakukan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah bersabar. Bersabar. Ini, tidak mungkin melakukan perlawanan, tidak mungkin. Makanya ketika ayahnya Ammar bin Yasir itu Yasir radhiyallahu anhu dibunuh, ibunya Sumayyah dibunuh, Rasulullah hanya mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya janji Allah bagi kalian adalah surga ya. Terkadang orang masuk surga dengan cara seperti itu, seperti Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud dibakar hidup-hidup puluhan ribu dan itulah kemenangan bagi mereka. Tidak ada cara lain kecuali apa? Bersabar. Dan tidak mungkin melakukan perlawanan, kaum muslimin sangat sedikit. Kalau melakukan perlawanan maka akan sirna kaum muslimin secara
sebab akan selesai. Karena jumlah mereka sangat sedikit, maka Nabi tidak menyuruh untuk melakukan perlawanan. Dan Allah tidak perintah untuk melakukan perlawanan. Kemudian juga misalnya di antaranya kemungkinan yang bisa dilakukan hijrah ke negeri kafir yang lain, yang lebih aman. Seperti Rasulullah SAW menyuruh para sahabat hijrah kemana? Ke Habasyah. Habasyah negeri kafir ketika itu. An-Najasyi masuk Islam belakangan. Ketika berhijrah ke negeri Habasyah, An-Najasyi masih kafir. Namun itu lebih baik daripada menetap di Mekah yang tidak bisa beribadah. Subhanallah, dalam kondisi sekarang bisa dipraktekkan. Ada orang berhijrah dari negeri kafir ke negeri kafir lainnya. Dia belum bisa hijrah ke negeri Islam misalnya dengan berbagai macam zuruf dan kondisi. Dan dia bisa menjalankan aktivitas keislamannya di negeri tersebut sebagaimana para sahabat hijrah ke negeri Habasyah 2 kali. Kemudian juga ada kemungkinan hijrah ke kota Madinah, hijrah ke negeri Islam. Ini semua dicontohkan oleh Nabi SAW ketika dalam kondisi sulit. Taib, kita lanjutkan. Fase Madinah. Ternyata ketika Nabi SAW di fase Madinah berbagai kondisi. Di antara kondisi yang ada misalnya, pertama adalah bertetangga dengan non-muslim dalam satu negara. Bertetangga dengan non-muslim. Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, di Madinah itu ada berbagai komunitas. Komunitas di kota Madinah. Ada beberapa komunitas. Yang pertama adalah komunitas Muslim, yaitu Muslim apa? Suku Al-Aus, Muhajirin Ansar. Muhajirin dan Ansar. Ansar itu apa sih? Ansar itu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang masuk Islam. Penduduk asli kota Madinah, suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang masuk apa? Islam. Itu namanya Ansar. Itu komunitas Muslim. Komunitas yang kedua adalah komunitas musyrik. Siapa komunitas musyrik? Yaitu suku Al-Aus dan Al-Khazraj yang belum masuk Islam. Ketika itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia masih musyrik. Dia baru masuk Islam ketika setelah perang Badar. Karena dia takut kaum muslimin menang, akhirnya dia masuk Islam tapi jadi munafik. Jadi apa? Munafik. Tapi sebelumnya ini komunitas musyrik. Kemudian komunitas Yahudi. Yahudi yang terdiri atas 3 suku. Suku Bani Qainuqa, suku Bani Nadir, dan suku Bani Quraidah. Maka kemudian Nabi SAW membuat suatu perjanjian disebut Wathiqatul Madinah. Wathiqatul Madinah. Di mana dibuatlah undang-undang negara yang mengayomi seluruh penduduk negara tersebut. Yang di mana dalam aturan tersebut jika ada serangan dari luar, maka seluruh penduduk bahu-membahu untuk bela negara. Bahkan harus berinfak untuk bela negara. Tetapi masing-masing agama tidak digabungkan. Nabi berkata dalam aturan tersebut, walil yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Yahudi punya agama sendiri, kaum muslimin punya agama sendiri. Ini ada kondisi seperti ini, ya. Kondisi seperti ini. Tapi kondisi berikutnya, jika ternyata anggota negara tersebut berkhianat. Yahudi terdiri atas 3 suku. Yang pertama apa? Bani Qainuqa. Kemudian Bani Nadir. Kemudian Bani Quraidah. Ternyata 3-tiganya berkhianat. Seandainya mereka tidak berkhianat, Nabi akan biarkan mereka untuk tetap tinggal di kota Madinah. Tapi Bani Qainuqa berkhianat, akhirnya diusir. Bani Nadir berkhianat, hendak membunuh Nabi. Nabi tidak membunuh mereka, Nabi maafkan, Nabi suruh pergi. Turunlah surat Al-Hasyr. Bani Quraidah mereka berkhianat di waktu genting, yaitu ketika perang Khandaq. Ketika perang Khandaq di mana kaum muslimin diserang dengan 10.000 pasukan. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika butuliyal mu'minuna zulzilu zilzalan syadida. Ketika 10.000 pasukan dari atas menyerang dan dari bawah 10.000 terdiri atas Quraisy 4.000 orang dan 6.000 dari kabilah-kabilah yang lain, suku-suku Arab Badui. Kemudian dari bawah yaitu Bani Quraidah sekitar 700 pasukan penyerang.
Kemudian mereka membatalkan perjanjian damai mereka dalam kondisi genting. Alhamdulillah, kemudian Allah selamatkan kaum muslimin. Idja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Maka Allah kirim angin, Allah kirim malaikat, maka mereka pun buyar. Setelah 10.000 kabur, apa yang Nabi lakukan terhadap Bani Quraidah? Nabi sudah berhenti perang, ternyata Jibril mengatakan perang belum selesai. Kita harus perang Bani Quraidah. Akhirnya Rasulullah SAW menyerang, akhirnya mereka semuanya dibunuh. Kenapa? Karena kesalahan mereka, kesalahan fatal. Mereka berkhianat di waktu genting ketika diserang dengan 10.000 orang, sementara kaum muslimin cuma sekitar 2.000. Jadi 10.000 tambah 700, 10.700. Dan serangan dari luar dari dalam. Dan itu bisa menghanguskan penduduk kota Madinah. Maka Nabi membunuh mereka seluruhnya. Artinya Nabi ini pun diajarin tentang bagaimana menyikapi pengkhianat. Tidak satu model. Ada pengkhianatan model begini, ada pengkhianatan model begini, ada pengkhianatan model begini. Tidak bisa dibiarkan. Ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bertetangga dengan muslim. Kondisi berikutnya misalnya kondisi perang. Kondisi perang tentu banyak peperangan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama perang apa? Badar. Kemudian perang apa? Perang Uhud. Kemudian perang apa? Khandaq. Ya, ini perang-perang besar. Ada perang-perang kecilnya. Kondisi perang melawan non-muslim. Ternyata ada kondisi berikutnya yang disebut dengan kondisi berdamai. Berdamai, ada juga kondisi berkoalisi. Berkoalisi. Baik, kapan terjadi perdamaian? Saya sebutkan contohnya. Baik. Pada tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Al-Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini antara siapa dengan siapa? Antara kaum muslimin dengan siapa? Dengan kaum Quraisy. Di mana perjanjian tersebut adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Saling bertemu, saling mengunjungi, tidak boleh perang. Pokoknya saling berdamai selama 10 tahun. Ketika terjadi, ini tahun berapa? 6 Hijriyah. Ketika terjadi perjanjian ini, ada dua kabilah kafir yang saling bermusuhan. Yang pertama namanya kabilah Khuza'ah, bermusuhan sama kabilah Bani Bakar. Ini dua musuh bebuyutan. Mereka sudah berperang sejak zaman jahiliyah. Maka ternyata ketika mereka tahu kaum muslimin berdamai dengan Quraisy, maka kabilah Khuza'ah berkoalisi. Berkoalisi dengan siapa? Dengan kaum muslimin. Ini musyrik ya, ini musyrikin. Kemudian musuh mereka Bani Bakar juga akhirnya berkoalisi dengan apa? Quraisy berkoalisi. Sehingga artinya ini juga musyrikin sama. Ini menunjukkan ada dua kondisi. Ini kondisi berdamai. Kemudian ini kondisi apa? Berkoalisi. Berkoalisi dengan apa? Dengan kaum musyrikin. Akhirnya pada tahun ini Khuza'ah musyrikin, Bani Bakar juga musyrikin. Akhirnya pada tahun 8 Hijriah, Bani Bakar berkhianat. Pada tahun 8 Hijriah, Bani Bakar menyerang 8 Hijriah, Bani Bakar menyerang Khuza'ah. Jadi bukan kaum muslimin yang diserang. Quraisy mulai takut, gentar terhadap kaum muslimin ketika itu karena kaum muslimin jumlahnya sudah mulai banyak. Akhirnya Bani Bakar berkhianat menyerang Khuza'ah. Khuza'ah lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini koalisi saya ternyata dizalimi, maka akhirnya Nabi menyerang Quraisy dalam kejadian Fatu Makkah 8 apa? Hijriah pada bulan Ramadan. Sebabnya gara-gara koalisinya diserang sama koalisi musuh. Gara-gara koalisi kaum muslimin itu Khuza'ah yang musyrik diserang oleh koalisinya musuh, terjadilah perang Fatu Makkah. Dan ketika di Fatu Makkah ternyata ada kondisi yang lain, ya. Berkoalisi, ada juga kondisi memaafkan.
yang memaafkan. Oleh karenanya, antum lihat ternyata kalau kita melihat bagaimana muamalah kaum muslimin dengan muslim saja, ternyata Allah sudah mendesain dengan berbagai macam peristiwa yang itu bisa menjadikan kita sandaran, acuan dalam menghadapi masalah-masalah, bahkan masalah-masalah kenegaraan di kemudian hari. Tidak seperti pemahaman sebagian orang-orang yang mengatakan hubungan antara muslim dan non-muslim adalah perang selalu. Itu enggak benar. Dan juga tidak salah juga yang mengatakan tidak ada perang selama-lamanya. Itu menyelisihi realita. Mau perang orang sesama kafir aja perang, muslim dan muslim bisa juga terjadi perang, tapi tidak menutup ada namanya perdamaian, berkoalisi, semuanya sudah dicontohkan dalam Islam. Maka ini saya merupakan bantahan terang-terangan kepada ISIS yang mengatakan hubungan muslim dan muslim perang melulu, juga bantahan terhadap sekularisme yang menyangka bahwasanya tidak perlu agama dalam masalah pemerintahan. Kita bilang Islam sempurna, bahkan dalam urusan kenegaraan ada nilai-nilai apa? Islam dan sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekilas tentang istimewanya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang kenegaraan. Kalau kita lihat tentang keluarga Nabi, lihat antum ambil tentang kehidupan keluarga Nabi. Antum akan lihat berbagai macam peristiwa Allah jadikan peristiwa yang itu semua bisa menjadi barometer kita untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Nabi pernah hidup sendiri, Nabi pernah berpoligami, Nabi pernah mencerai, Nabi pernah rujuk, Nabi pernah meninggalkan istri-istrinya. Istri-istrinya pernah ada yang angkat suara kepada Nabi. Istri-istrinya pernah menuntut punya agar uang dapur dinaikkan gampangannya ya. Istri-istrinya pernah bertengkar gara-gara cemburu kepada Nabi ya. Contohnya banyak enggak? Artinya kita ambil kehidupan Nabi saja tentang istri-istri Nabi, kita akan dapat berbagai macam pelajaran yang dimana kalau kita menghadapi permasalahan sudah ada contohnya, ini contohnya, ini contohnya, ini contohnya. Entah tepat masalahnya atau mengambil istimbat hukum dari peristiwa-peristiwa tersebut. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya benar perkataan Ibnu Hazm dan perkataan Ibnu Katsir bahwasanya sirah Nabi adalah mukjizat. Tidak ada manusia yang sirahnya didesain seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini menunjukkan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada pembahasan kita tentang sittatu mawadhi fi sirah atau minas sirah. Baik. Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah berkata, ya. Atau kita buka alhamdulillah alamin sallallahu ala wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa afa anhu. Berkata Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dan semoga Allah merahmatinya dan memaafkannya. Amin. Ta'ammal rahimakallah sittata mawadhi'a minas sirah. Perhatikanlah wahai pembaca, semoga Allah merahmatimu tentang 6 peristiwa dalam perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa fahamha fahman hasanan dan fahamilah dengan pemahaman yang benar ya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah mengkaitkan sirah Nabi dengan keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Menunjukkan seorang ketika belajar sirah Nabi dia berusaha mengambil pelajaran. Apa sih pelajaran di balik setiap peristiwa? Ya, apa pelajaran di balik apa setiap peristiwa? Maka sirah Nabi bukanlah dibaca untuk sekedar pengantar tidur. Oh ceritanya begini-begini tanpa berusaha diambil faedahnya. Karena sirah Nabi mukjizat. Di balik peristiwa pasti ada faedah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya. Tidak juga dibaca ketika ada acara-acara maulidan cuma baca sebentar kemudian ditutup. Tidak, sirah Nabi harus dipelajari dengan serius. Bukan hanya sedikit dibaca sekedar ringkasan. Tidak, itu mungkin sebagai pemacu atau pemicu, tetapi harusnya dipelajari dengan serius. Ya. Tidak juga dibaca hanya sekedar untuk mencari keberkahan. Sebagaimana sebagian orang membaca Sahih Bukhari tanpa dipahami, yang penting baca dapat berkah. Kalau baca Sahih Bukhari maka rumah akan aman dan ini bukan begitu. Bukan itu tujuan kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak baca sirah bukan sekedar mencari keberkahan, tidak. Kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ambil pelajaran dari sirah tersebut. Karena setiap peristiwa yang dialami oleh Nabi pasti ada pelajaran karena Allah berfirman laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi
ada teladan yang baik. Maka beliau mengatakan, perhatikanlah 6 peristiwa ini. Itu beliau pilih dari sekian banyak peristiwa. Kemudian beliau berkata, wa fahama fahman hasanan, pahamilah dengan baik. La'allallaha an yufhimaka dinal anbiya litatba'ahu atau litattabi'ahu. Semoga Allah membuat engkau paham tentang hakikat agama para nabi untuk kau ikuti. Wa dinal musyrikin litatrukahu, agar engkau juga memahami hakikat agama kaum musyrikin untuk kau tinggalkan. Kenapa? Fa inna aktsara man yadda'id dina, karena kebanyakan orang yang mengaku-ngaku paham tentang agama, wa yadda'i annahu minal muwahhidin, yang mengaku-ngaku dia termasuk ahli tauhid, la yafhamu sittata kama yanbaghi. Ternyata mereka tidak paham 6 peristiwa ini sebagaimana yang seharusnya. Artinya mereka paham tapi tidak sempurna pemahamannya. Ada sisi-sisi yang mereka abaikan. Ya. Jadi beliau ingin menyampaikan 6 peristiwa ini. Tujuannya apa? Agar engkau tahu tentang hakikat para nabi. Dan juga kau tahu tentang hakikat agama kaum musyrikin. Sebagaimana dikatakan, orang yang paling sempurna adalah yang mengenal kebaikan dan keburukan secara detail. Mengenal kebaikan secara detail dan mengenal keburukan secara detail. Kalau kau ingin paham tauhid, paham agama tauhid, maka pahamilah agama para nabi dengan benar dan juga pahami agama kaum musyrikin dengan benar, karena ini 2 hal yang bertentangan. Jika kau memahami keduanya dengan benar, kau akan bisa menjalankan agama dengan benar. Sebagaimana perkataan pepatah, wabididdi tatabayyanul asya', dengan mengenal lawannya akan jelas semuanya. Ingin mengenal tauhid, hendaknya mengenal makna daripada syirik. Ingin mengenal sunnah, maka hendaknya kenalilah apa makna bid'ah. Kalau ingin memahami tauhid dengan detail, maka pahamilah lawannya, itu kesyirikan, dengan detail. Ingin pahami sunnah dengan detail, pahamilah juga lawannya bid'ah dengan detail. Siapa yang bisa mengumpulkan dua-duanya, memahami kebaikan dengan detail dan memahami keburukan detail, dia menjadi orang yang paling terbaik dalam hal ini. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan tidak ada yang terbaik seperti para sahabat. Kenapa? Para sahabat memahami, mendapati kerusakan, kesyirikan dengan detail sebelum diutusnya Nabi. Kemudian mereka mendapati kebaikan dengan detail setelah diutusnya Nabi. Maka tidak ada yang bisa mencapai generasi sahabat karena mereka paham tauhid dengan detail yang ngajar langsung Nabi SAW dalam praktek keseharian, dan sebelum Nabi diutus mereka paham kesyirikan dengan dengan detail. Karena sebelum Nabi diutus, dunia lagi di puncak-puncak kerusakan. Allah tidak mengutus Nabi kecuali di puncak rusaknya alam semesta. Dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW, Inna Allah nadhara ila ahlil ard. Allah memandang kepada penghuni bumi. Fama qatahum, maka Allah murka kepada mereka. Arabahum wa ajamahum, yang Arab maupun non-Arab. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sisa-sisa dari segelintir ahlul kitab yang masih berpegang kepada tauhid, yaitu pendeta-pendeta Nasrani yang masih bertauhid, di antaranya Waraqah ibnu Naufal. Hanya segelintir, sisanya semua dimurkai oleh Allah. Kerusakan lagi di puncak-puncaknya di Romawi, kerusakan lagi puncak-puncaknya di Persia, kerusakan lagi puncak-puncaknya di Jazirah Arab. Mereka saling membunuh, perang saudara, menguburi anak perempuan hidup-hidup, minum khamar, khamar jadi minuman kebanggaan. Zina dengan tersebar di berbagai macam model zina. Sampai seorang lelaki kalau punya istri, dia ingin punya anak bibit unggul, dia bilang kamu pergi ke fulan, fulan itu bibit unggul. Berzina dengan dia, kemudian balik, anakmu disebahkan kepada saya. Ya. Sampai di antara perzinahan yang terjadi, seorang wanita membuat bendera di rumahnya, datanglah 10 lelaki menggauli sang wanita tersebut, kemudian dia mengandung, kemudian punya anak. Kalau sudah punya anak, dia panggil 10-nya. Dia bilang kamu aja jadi bapaknya ya. Itu tersebar sampai seperti itu. Perdukunan, jimat-jimat, ya. Berbagai macam penyembahan, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah syaitan, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah hewan. Rusak-rusaknya, dan itu didapati oleh para sahabat. Oleh karena para sahabat mengerti kerusakan secara detail dan juga mengerti kebaikan secara detail. Karenanya ketika An-Najasyi memanggil Ja'far bin Abi Thalib untuk menyampaikan tentang hakikat mereka, maka Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, "Ya ayyuhal malik, inna kunna fi jahiliyah." Wahai sang raja, kami dahulu
jahiliyah, di dalam kondisi jahiliyah. Ya. Kemudian diterangkan kami dulu makan bangkai, kami dulu nusiul jiwar, kami buat berburu kepada tetangga. Wa yaqulul qawiyyu minadh dhaif, yang kuat memakan yang lemah, kami begini, kami begini, kami begini, kami begini, sampai Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak mungkin kita bisa menyamai keimanan para sahabat, enggak mungkin. Kenapa? Para sahabat mengenal keburukan secara detail dan mengenal kebaikan secara detail. Allah menjelaskan tentang jalan-jalan orang-orang yang buruk untuk kita kenali. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami perinci ayat-ayat kami agar jelas jalan orang-orang yang mujrimin, para pendosa. Maka Allah sebutkan misalnya tentang jalan-jalannya orang munafik, jalan-jalan orang kafir, bagaimana akhlak mereka, agar kita bisa menjauh dari itu semua. Jadi saya ingin menyampaikan, sitat mawadhi, 6 peristiwa dalam sirah ini agar engkau bisa paham agama para nabi dengan benar. Sebagaimana kau juga bisa paham tentang agama kaum musyrikin dengan apa? Dengan benar. Jangan salah paham. Sebagian orang menyangka kaum musyrikin begini, ternyata bukan begitu. Ya. Kenapa? Karena masih banyak orang yang mengaku beragama dan memahami, berilmu, namun ternyata dia tidak memahami 6 peristiwa ini dengan baik. Azan Isya kah? Sudah? Sudah belum? 1 menit lagi. Tidak ada faedahnya 1 menit lagi. Kemudian beliau akan menyebutkan 6 peristiwa. Yang pertama tentang turunnya wahyu yang pertama. Karena jadwal sampai Isya, kita lanjutkan bulan depan insyaallah taala. Baik, sampai sini saja ya. Atau mau dilanjut? Hah? Panjang ya. Kita lanjut aja pelan-pelan. Kalau kebanyakan nanti antum enggak nyambung ya. Jadi pelan-pelan aja insyaallah. Pertemuan berikutnya kita sambung lagi insyaallah taala, karena yang pertama ini penting tentang model-model kesyirikan kaum musyrikin akan kita jelaskan insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.